Di balik setiap butir nasi yang kita nikmati, tersimpan kerja keras dan harapan para petani. Dari ladang yang hijau hingga tangan-tangan penuh perjuangan. Inilah kisah mereka yang menjaga kehidupan. Selamat siang Ibu Holis. Selamat siang. Boleh diperkenalkan dengan siapa? Baik, perkenalkan, saya Ibu Nurholis Sukmayanti. Saya selaku Kepala Sekolah TK Merpati Kebon Baru Tebet. Boleh Ibu perkenalkan atau ceritakan gimana awal mulanya program ini dan bertujuan untuk apa? Oke, program ini adalah merupakan program pembelajaran teman-teman kecil TK Merpati, di mana ini adalah integrasi antara pembelajaran intrakurikuler dengan proyek penguatan proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Integrasi ini adalah di mana topiknya tentang sawah terintegrasi langsung dengan P5-nya anak-anak, di mana P5-nya ini mengambil tema Aku Sayang Bumi, dan proyeknya adalah berkaitan dengan Hari Tani, dengan mengambil topik proyeknya yaitu Petani Pahlawan Pangan. Untuk rangkaian kegiatannya dari awal itu seperti apa ya Bu? Dari awal kami memberikan video inspirasi terkait tentang sawah, kemudian profesi tani, bagaimana petani sebagai pahlawan pangan jika tidak ada petani seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak memberikan ide untuk menanam tanaman padi, dan kami mencoba menanam padi dengan jenis ciherang, karena kami sebelumnya melakukan juga kunjungan kepada dinas yang ada di sini di Sawah Abadi. Kemudian kami berbicara, diskusi untuk menanam padi di sini menggunakan jenis padi yang sama, jenis ciherang. Namun kalau di sini kan seperti yang kita lihat media tanamnya yaitu di sawah, sementara anak-anak TK Merpati menggunakan medianya yaitu dari media yang ada, bahan-bahan yang ada di sekitar, salah satunya yaitu bekas galon air mineral, dan disitulah anak-anak menanamnya. Sebelum proses menanam padi, kami terlebih dahulu merendam buah biji padi selama 1 malam, baru keesokan harinya kami menyemai benih padi dalam setiap nampan, yang memang nampan itu milik masing-masing kelompok yang sudah diberi nama. Setelah semai benih padi berusia 15 hari, padi pun siap untuk ditanam di setiap pot bekas galon air mineral. Setiap hari teman-teman kecil Merpati juga melakukan perawatan pada tanaman padi dan tanaman lainnya, terutama pada setiap hari Rabu mereka melakukan pengukuran pertumbuhan tinggi padi, setiap minggunya bertambah berapa senti, dan mereka juga memberikan pupuk kepada padi dalam setiap potnya. Selain menanam padi, teman-teman kecil Merpati juga memelihara belut di pot padi masing-masing. Awalnya ide itu merupakan ide dari mereka sendiri, karena mereka melihat pada saat menonton video inspirasi tentang menanam padi, ternyata di sawah itu ada belutnya. Nah, di situ mereka memberikan ide-ide tersebut kepada kami, bagaimana supaya dalam setiap pot padi yang mereka tanam itu diberi belut. Dan ternyata setelah kami mencari tahu, belut itu sendiri banyak manfaatnya untuk kesuburan tanaman padi, sehingga tanaman padi pun bisa terhindar dari hama padi yang ada di air. Pada saat padi tumbuh semakin besar,
kami pun melakukan kunjungan ke Sawah Abadi Jakarta, di mana di Sawah Abadi itu sendiri teman-teman kecil merpati belajar bagaimana cara menanam padi di sawah, cara merawatnya. Kemudian mereka juga melakukan pengamatan apa bedanya menanam padi di sawah dengan menanam padi yang sudah mereka lakukan. Di sana mereka disambut dengan sangat luar biasa oleh bapak-bapak Dinas Pertanian Provinsi DKI Jakarta, dan mereka mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Mereka tahu tentang ekosistem, hama dan lain sebagainya terkait tentang menanam padi. Jadi tongkat itu sebenarnya tidak menggigit, tapi dia punya daun mint, terus kayak bunga refugia. Kalau bunga refugia itu dia bisa kemudian contohnya bunga tegetes, kayak istilahnya bahasa Inggris tepeng atau kenikir, iya kenikir, itu kita bisa dikembangkan. Oh, yang istilahnya menyerap hama alam itu ya. Kalau ada boleh meminta. Dikasih, jadi nggak ada biasanya. Pada bulan Desember padi-padi pun sudah mulai berbuah. Nah, itu kan kami sudah mulai menghadapi libur semester 1 gitu. Pada saat libur itu teman-teman kecil merpati sudah otomatis tidak ada yang ke sekolah gitu, dan kita khawatir dengan tanaman padi kita, bagaimana caranya supaya padi-padi itu aman dari burung-burung pipit yang sering datang ke kebun mereka gitu. Akhirnya kami berdiskusi bagaimana caranya, dan teman-teman kecil merpati beserta fasilitator lainnya membuat orang-orangan sawah. Harapannya dengan membuat orang-orangan sawah itu bisa mengusir burung-burung yang memang sering hinggap di tanaman padi mereka. Namun sayang pada saat kami masuk kembali ke sekolah di bulan Januari, ternyata padi-padi yang sudah mereka berikan pengamanan dengan menggunakan orang-orangan sawah, burung-burung pipit tetap menghinggapi tanaman padi mereka, sehingga buah padi yang harusnya tumbuh lebat dan berbuah banyak itu tidak banyak, karena lebih banyak padi yang dimakan oleh burung-burung pipit itu sendiri. Tetapi pada saat dipanen ya hasilnya tidak begitu banyak, dan akhirnya teman-teman kecil merpati melakukan refleksi bahwa mereka ingin mengulang kembali menanam padi dengan melakukan pengamanan menanam padi yang aman dari serangan burung-burung pipit, sehingga tanaman padinya bisa tumbuh dengan subur, berbuah lebat dan aman dari burung-burung pipit pemakan biji-biji padinya. Kurang lebih rangkaian kegiatan menanam padi di pot bekas galon mineral di kebun sekolah lantai 3 seperti itu. Pesan bagi pendidik lain terhadap program ini. Pesan bagi pendidik yang lainnya adalah, mungkin ini adalah pembelajaran yang sangat sederhana bagi kami, tapi tidak instan, semua butuh proses. Bukan juga sesuatu hal yang wah menurut kami, karena apa yang kami lakukan itu apa yang dekat sebetulnya dengan anak. Kalaupun sawah itu tidak ada dengan anak, padi itu jauh dari anak-anak yang ada di kota. Tetapi bagaimana cara kita mendekatkan dengan anak-anak itu yang terpenting, karena bagi pendidikan anak usia dini itu yang terpenting, kurikulum yang pertama dan utama adalah alam itu sendiri, sehingga anak-anak itu harus terpapar dengan alam yang ada di sekitarnya. Dan mungkin pembelajaran kami ini bukan sesuatu hal yang luar biasa, masih banyak kekurangan yang harus kami evaluasi kembali, sehingga kami pun sangat menerima sekali masukan, saran dan masukan dari pihak-pihak lainnya, sehingga kita dalam mendidik anak-anak bisa saling berkolaborasi dengan menerima saran dan masukan dari pihak yang lainnya. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian atas interview ini. Terima kasih untuk Bu Haris. Terima atas kasih. kesempatannya. Sama-sama.